Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Ilmu Guru, Ruang Belajar Bersama. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran daring di saat pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Namun sebelum itu, saya ingin membagikan informasi. Mungkin dari antara teman-teman ada yang belum mengetahui tentang Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP atau penyederhanaan perangkat pembelajaran. Nantinya teman-teman bisa download surat edaran ini pada bagian deskripsi video ini. Intinya, dalam surat edaran ini menyampaikan bahwa ke-13 komponen RPP yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, intinya dari ke-13 komponen RPP yang diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, jadi disederhanakan lagi menjadi beberapa komponen inti. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kemudian penilaian. Namun komponen lainnya itu bersifat sebagai pelengkap. Namun di surat edaran ini juga disampaikan bahwasanya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Jadi intinya adalah dalam kondisi seperti ini, kita boleh menggunakan atau kita bisa berpedoman pada Permendikbud tentang penyederhanaan RPP tahun 2019 di sini. Kita juga bisa berpedoman pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, selanjutnya di sini saya akan lampirkan format RPP sesuai dengan surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Di sini identitas masih sama, namun yang dihilangkan adalah kompetensi inti KI dan kompetensi dasar tidak dilampirkan. Kemudian yang tidak dilampirkan yaitu IPK, indikator pencapaian kompetensi. Di sini hanya dilampirkan tujuan, kemudian langkah-langkah belajarnya, kemudian proses atau kegiatan pembelajarannya, kemudian penilaian. Di kesempatan kali ini saya tidak menggunakan format RPP Kemdikbud nomor 14 tahun 2019 karena menurut saya RPP ini terlalu singkat dan tidak spesifik dalam acuan pembelajaran kita. Nah, di sini saya sudah membuat RPP untuk 1 KD. Di sini saya tetap lampirkan format yang lama sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yaitu ada 13 komponen. Nah, antara lain di sini saya sudah membuat KOP, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, tahun, dan alokasi waktu. Kemudian saya tetap lampirkan kompetensi inti. Di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian saya lampirkan kompetensi dasar atau KD yang akan saya ajarkan ke siswa-siswa saya. Jadi nantinya ini bisa kita sampaikan ke siswa supaya siswa juga tahu kita belajar apa dan KD apa yang akan kita ajarkan kepada mereka. Kemudian dalam tahap berikutnya kita akan membuat indikator pencapaian kompetensi. Artinya, pengembangan dari KD ini kita kembangkan menjadi sebuah indikator pencapaian kompetensi. Di sini saya menggunakan 2 indikator saya kembangkan sesuai dengan KD yang saya lampirkan di sini. Di sini ada KD pengetahuan dan di sini ada KD keterampilan. Di sini saya membuat indikatornya. Saya rasa mungkin kalau teman-teman guru sudah paham ya bagaimana membuat indikator pencapaian kompetensi. Di
sini menggunakan kata kerja operasionalnya, saya menggunakan yang kategori C2 dan C3. Kemudian untuk tujuan pembelajaran saya ambil dari IPK. Jadi tujuan pembelajarannya kita bisa ambil dari indikator pencapaian kompetensinya. Namun perlu kita tambahkan beberapa kalimat untuk mempertegas bahwasanya ini merupakan tujuan yang akan kita capai. Misalkan di sini di IPK-nya pada KD pengetahuannya menjelaskan unsur tata letak desain grafis. Nah, di sini pun kita akan tuliskan menjelaskan unsur tata desain grafis secara baik dan benar. Kemudian poin kedua pun sama, saya tambahkan dengan baik dan benar. Poin ketiga pun sama, dan berikutnya pun yang keempat pun sama. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini merupakan IPK dari keterampilan. Kemudian poin berikutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran bisa kita ambil dari buku pegangan guru. Di situ ada materi-materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan KD-nya. Kemudian pendekatan, model, dan metode saya menggunakan pendekatan saintifik, modelnya discovery learning, metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, karena KD ini bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan dengan alokasi waktunya 3 kali 30 menit. Di sini seharusnya alokasi waktunya 45 menit. Namun karena kondisinya daring, jadi kita bisa merancang sesuai dengan kondisi yang akan kita ajarkan kepada murid-murid. Di sini saya menggunakan waktunya 30 menit. Jadi untuk 3 kali 30 menit sudah cukup lama ya untuk pembelajaran daring. Kemudian kita masuk di poin kegiatan. Sini seperti biasa kegiatan dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Di kegiatan pendahuluan, di sini ada tahapan atau orientasi tahap awal. Di sini ada aplikasi Google Classroom. Guru melakukan pembukaan dengan salam membuka serta berdoa untuk mulai pembelajaran daring. Jadi di Google Classroom-nya guru menuliskan berupa salam pembuka kepada murid-murid di bagian forum. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa lewat Google Classroom. Jadi siswa bisa absen langsung di Google Classroom. Kalau untuk absen sebenarnya lebih mudah kalau kita memang langsung menggunakan Google Classroom. Jadi siswa bisa absennya di kolom forum. Jadi di kolom forum tersebut siswa bisa langsung absen. Misalkan saya akan contohkan di sini materinya, misalkan di sini media. Ya. Nah, di tahap awal sesuai dengan RPP kita, yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka serta berdoa untuk memulai pembelajaran daring. Jadi di poin ini guru bisa melakukannya di kolom forum pada aplikasi Google Classroom. Jadi guru di sini bisa mengetikkan misalkan Assalamualaikum. Artinya berupa salam pembuka, kemudian bisa diposting. Nah, untuk tahap berikutnya, guru memeriksa kehadiran siswa lewat Google Classroom. Nah, siswa juga bisa menjawab dari salam guru, kemudian siswa bisa menuliskan pesan di forum ini. Misalkan di forum ini siswa menuliskan pesan, di sini siap saya hadir seperti itu. Jadi di kolom siswa pun bisa menuliskan pesan sebagai bukti bahwa dia hadir seperti itu. Itu bisa kita jadikan sebagai tanda bukti kehadiran siswa.
Kemudian, guru menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, di sini artinya kita pastikan bahwa semua siswa sudah hadir, bisa kita cek melalui grup WA maupun di Classroom tersebut apakah semua siswa sudah absen. Kemudian di poin motivasi, melalui video rekaman, guru menyampaikan manfaat dan tujuan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, kaitan materi pelajaran dalam industri, serta menyampaikan poin-poin sikap, melalui pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi di sini kita membuat video rekaman. Kemudian video tersebut bisa kita upload di YouTube. Kemudian bisa kita share linknya di kolom forum juga bisa. Setelah kegiatan pendahuluan sudah, masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini saya lampirkan di sini poin 1. Pada aplikasi Google Classroom, guru memberikan materi tentang unsur dasar desain grafis dalam bentuk video pembelajaran dan slide PowerPoint. Jadi, di sini saya bisa melampirkan video pembelajaran. Jadi, berupa tugas, kemudian saya pilih di sini materi, kemudian misalkan materi unsur grafis. Nah, kemudian di sini saya bisa tambahkan link dari YouTube video yang sudah saya buat. Kebetulan di sini saya tinggal cari di sini unsur grafis. Nah, nanti di sini akan muncul videonya. Nah, di sini sudah muncul unsur grafis, misalkan unsur nirmana ya. Nah, ini kita lampirkan, tambahkan. Nah, otomatis muncul. Nah, ini sudah bukti pada tahap kegiatan inti. Jadi sudah kita lampirkan materi dan slide PowerPoint jika Bapak Ibu guru menggunakan slide PowerPoint. Kemudian peserta didik mendownload dan membuka link materi yang dikirim oleh guru. Bisa di-download ataupun dibuka langsung lewat HP-nya. Kalau di handphonenya bisa support dengan aplikasi terkait PowerPoint, slide maupun video, bisa langsung dibuka. Kemudian tahap berikutnya peserta didik membaca, memahami isi materi tersebut. Di sini ada poin mengamati. Kemudian melalui forum diskusi Google Classroom, guru menjelaskan materi dan membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Jadi, ketika siswa sudah melihat video, nanti di forum itulah siswa bisa bertanya terkait lebih jelasnya, lebih detailnya tentang video atau video materi yang sudah kita bagikan kepada siswa. Kemudian di sini melalui forum diskusi Google Classroom, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Di sini masuk dalam kegiatan inti. Di sini saya buat waktu 70 menit. Tolong mudah-mudahan cukup. Kemudian poin berikutnya, guru membuat sebuah kesimpulan materi beserta peserta didiknya, dan kemudian guru memberikan tugas tentang materi dan mengirimnya melalui aplikasi Google Classroom. Jadi guru memberikan tugas. Nah, di sini ketika materi sudah, guru pun bisa membuat tugas tambahan berupa pertanyaan atau maupun formulir atau menggunakan Google Classroom. Nah, di sini guru bisa membuat tugas, bisa melampirkan tugas berupa tugas kuis maupun berupa pertanyaan. Dan kemudian siswa bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya di kegiatan penutup, guru memberikan kesimpulan. Di mana memberikan kesimpulannya? Kesimpulan bisa berupa tulisan singkat yang diketik oleh guru di kolom forum, atau mungkin guru bisa membuat sebuah video kemudian dilampirkan kepada siswa terkait kesimpulan materi itu. Seperti itu. Kemudian guru melakukan penutupan pembelajaran daring dengan salam. Nah, di sini media yang saya gunakan, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media adalah kita menggunakan dua media, yaitu aplikasi kelas daring dan aplikasi chatting. Alat yang kita gunakan adalah smartphone Android dan laptop. Kemudian bahan bisa berupa lembar kerja, file dokumen materi, dan kuota. Kuota masuk kategori bahan.
karena untuk bahan konektivitas ke dunia internetnya kuota diperlukan. Kemudian sumber belajarnya saya menggunakan buku dasar desain grafis kelas 10 penerbitnya dari Erlangga tahun 2018. Ya, teknik penilaiannya tes tertulis, nanti terlampir, kemudian penugasan. Kemudian instrumen penilaiannya penugasan berbentuk soal tes tertulis. Nah, di sini dalam penugasan ini kita bisa menugaskan dalam bentuk soal tes tertulis, namun melalui daring juga, ya biasanya menggunakan Google Form atau menggunakan quizzes. Untuk keterampilan portofolio unsur dasar desain grafis. Nah, nanti ini berupa gambar yang dikirimkan oleh siswa di kolom tugas pada Google Classroom. Kemudian lembar penilaian sikap. Nah, di lembar penilaian ini kita bisa lihat dinilai. Nah, dinilai di sini ada beberapa penugasan yang ditugaskan kepada siswa. Nah, di sini lembar penilaian kita bisa nilai siswa. Apakah siswa tersebut mengerjakan atau siswa tersebut belum mengerjakan. Seperti itu. Demikianlah materi yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.